Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina alladzi wulida inda baitillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahibbaihi wa atba'ihi min yaumi hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Bimbingan Manasik Tingkat Dasar Bapak Haji Abdul Mujib, Sarjana Ekonomi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, kekuatan untuk khidmat kepada umat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, jamaah calon haji pemberangkatan tahun 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kesehatan untuk beribadah di Baitullah, wukuf di Masy'aril Haram, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, seluruh pembimbing, para pendamping dari KBIH Raudhatul Muta'allimin. Pada pagi hari ini kita memasuki materi yang kedua. Ini adalah merupakan materi pokok sehari-hari kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bab toharoh. Salat itu dilihat daripada toharohnya, daripada sesucinya, bebersihnya. Sedangkan salat itu menjadi pokok seluruh ibadah kita. La faidata hajjahu, la faidata zakatahu, la faidata saumahu illa bis-shalah. Was-salatu syurutuhu at-taharah. Tidak ada pahala yang akan diterima oleh orang yang melaksanakan haji. Tidak ada pahala yang akan diterima oleh orang yang melaksanakan puasa dan seterusnya, kecuali dilihat daripada sholatnya. Setengah daripada syaratnya orang sholat adalah sesuci. Maka pada pagi hari ini kita coba akan menjelaskan tentang sesuci, tentang toharoh, yang mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam melaksanakan ibadah haji. Berjalan. Salat di dalam perjalanan itu di dalam fikih ada syaratnya. Satu, perjalanannya tidak akan melaksanakan maksiat. Bagaimanakah perjalanannya orang yang akan rekreasi? Itu khilaf. Ada yang menyatakan kalau rekreasinya di sana tempat maksiat maka tidak masuk dalam syarat toharo yang akan dijelaskan, atau sholat di dalam perjalanan. Bagaimanakah perjalanannya orang yang akan menunaikan ibadah haji? Ini menjadi pokok. Karena apa? Bapak dan Ibu, haji itu merupakan salah satu rukun Islam yang paling akhir, yang akan merangkum seluruh rukun-rukun yang lain. Maka wajib belajar masalah toharoh ini, masalah sholat di dalam perjalanan. Termasuk juga haji yang jaraknya 27 kilo, itu dikatakan safar. Dari hotel menuju ke Arafah itu 27 kilo, tapi dikatakan pepergian. Padahal dekat, dan diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Karena apa? Alasannya nusuk, karena melaksanakan ibadah haji. Baik, coba kita jelaskan satu persatu. Mohon maaf, antara meja dengan kursinya sangat dekat sekali. Yang pertama kita jelaskan tentang masalah toharoh ini adalah
Apa yang dikatakan toharoh? Yang pertama, dan sholat di perjalanan. Pengertian toharoh, tayamum dan sholat di pesawat. Tata cara tayamum, hukum sholat bagi orang yang tidak menemukan air dan debu menurut mazahib. Kemudian hukum sholat bagi jamaah haji yang berada di Armuzna atau Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini semuanya Bapak dan Ibu akan datang ke tempat ini. Ya, pengertian toharo di sini dijelaskan. Toharo adalah membersihkan kotoran. Kotoran apa saja, baik di dalam badan maupun di lingkungan, itu dikatakan toharo. Toharo dari segi istilah dan fuqaha adalah menghilangkan hadas atau najis dengan cara wudhu, mandi, membasuh, atau dengan penggantinya yaitu tayamum. Di sini kalau wudhu itu namanya membasuh. Kalau membasuh itu dalam bahasa Arabnya adalah al-ghaslu, memakai ghinnya, memakai harkat fathah, ghaslu. Kalau yang mandi itu namanya ghuslu. Ini istilah orang Arab, sedangkan Bapak dan Ibu akan ke Arab. Ya, jadi harus tahu perkembangan perbedaan huruf Arab itu. Diganti harkat satu saja artinya sudah jauh. Kemudian di dalam istilah fuqaha, yang namanya toharo itu menghilangkan hadas. Hadas itu timbulnya dari mana? Ada yang karena mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, baik jalan depan maupun dari jalan belakang. Ini namanya hadas. Kalau dari jalan belakang, maaf, saya jelaskan, ada yang berupa cairan, ada yang berupa tidak kelihatan, ada yang berupa darah. Ya, angel itu menjelaskan aja ya. Barang-barang kotor KB. Ada yang tidak kelihatan tapi membatalkan wudhu. Apa rupanya? Mohon maaf, Bapak dan Ibu, di sana keluhannya itu karena duduk lama di masjid yang kebanyakan tidak kuat menahan kentut. Ini Pak yang susah. Punten, di dalam kitab mazhab itu saya jelaskan sekalian aja. Entut ku anak telu Pak. Bakat turung berurupan entut tak jelasakan pisan ya. Entut. Jadi istilahnya apa? Kalau Bapak dan Ibu ngerasa ada barang di belakang, kalau belum yakin jangan batal. Durratun fusaun warihun yujadu wa kulluhum yubtilul wudu'u. Entut iku kabe'e ana telu salah siji metu maka batal wudu. Apa yang pertama? Durratun fusaun warihun yujadu. Pertama namanya durrat. Durrat itu seperti apa? Durrat itu ada suara tapi tidak bau. Mungkin gampang ketangguhan gini Pak. Jare wong Jawa entut perawan. Bagian kimput-kimputan gak mau nih apa? Pakit, nah orang ya, anggar ketangguhan, ayo ngentut ya, ketangguhan. Nah yang kedua, ini yang bikin bahaya. Kenapa nggak ada suara tapi geger jagat? Apa namanya? Fusa. Sing buang mah enak bae jelingang, oh sing nemu ribut. Siapa kini? Sampai anak bocah papat ning empere masjid ya. Siraya belum busung Pak. Sampai sumpah. Padahal mah ya kabeh gak ana lah sing ngaku ning kene. Sebab manusia itu tergantung hati kecil kan ya. Pasti ning jero atine kita buat ditotok. Itu gara-gara fusa. Yang ketiga namanya rih. Rih itu apa? Campuran antara suara dengan bau. Terus pasti ketangguhannya lah. Nah, jadi apabila mengeluarkan angin dari jalan belakang,
itu batal. Tetapi kalau mengeluarkan angin dari jalan depan itu tidak batal. Tapi anak tak sengotok nangin sing andalan Arab yang angka yang dalane ke singguri buru debak dalane kan dia kayak menusa kesasaran sing dalane nyasar. Hal itu tahu Pak jalannya. Kemudian yang saya jelaskan, kalau baru saja itu kalau belum yakin jangan batal. Jadi harus yakin. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu bisa menghilangkan kemang-mangan. Jadi ini yang namanya alladzi yuwaswisu fi sudur. Orang sholat diganggu oleh setan, ada barang yang akan keluar dari jalan belakang, Pak, dia khusyuk Pak. At-tahiyyatul mad-mad. Padahal bukan kan? Ini yang namanya godaan dari mubarakatus sholawatut. Ya teman, hari mau baik ketemu bus banget. Nah, kalau ada dud, cacing, kremi jari wong Jawa, karena habis makan biasanya makan kelapa terlalu banyak itu keluar. Itu bagaimana? Kalau yakin batal, karena ada barang yang keluar masuk lagi. Cuman nilik kening jaba besdela atau dimancing maning, itu batal. Ya. Kemudian yang kedua, hadas itu sebab bersentuhan. Lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, mohon maaf saya luruskan, jangan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang memakai baju ihram, itu namanya muhrim. Kalau mahram adalah orang yang sedara, itu mah kan bukan muhrim. Katon-katon wong ki beli ngaji sorof, bahasa tiru-tiruan. Kalau orang ngerti bukan muhrim, mahram. Sebab muhrim itu orang yang sedang melaksanakan ihram. Ada ibu-ibu sudah niat labbaik Allahumma umratan, muhrim namanya, atau muhrimah, menjadi orang yang sedang ihram. Kemudian yang ketiga, hadas itu sababiyah, apa? Tidur yang pantatnya tidak menetap. Kinki angel kin jaga kinki ning Masjidil Haram wonge terlalu lemu ngantuk akeh batal Pak. Sebab wong lemu iku biasanya ngelongkong, atau orang yang terlalu kurus. Sedangkan wudunya, punten Bapak dan Ibu, kalau di Masjidil Haram wudu ketepatan batal di dalam masjid. Kalau mau wudu jangan memakai air zam-zam yang untuk minum. Wudulah di bawah eskalator. Jadi kalau mau masuk ke masjid, ke Ka'bah, itu naik turunnya pakai eskalator Pak. Lift jare wong umume wong mah. Di bawah lift itu ada kamar, ada tempat wudu, baik lelaki maupun perempuan. Zaman sekarang ini zaman gampang. Kalau di dalam Masjidil Haram mencari tempat wudhu, buka Google Map Pak. Itu ditunjukkan ada semua di bawah eskalator itu ada tempat wudhu. Jadi jangan bingung-bingung. Kemudian sababnya apa lagi? Sebab kaget. Kita punya wudhu, masuk ke Masjidil Haram, di situ ada air basah sehingga kepleset, lap, itu batal. Berarti hadas, punya hadas lagi, dan banyak sebenarnya ya. Yang paling urgent di sana itu batalnya wudhu itu sababiyah bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Bagaimana caranya kita melaksanakan di sana? Bapak dan Ibu sekalian, punten, tidak ada mazhab Imam Syafi'i yang tidak membatalkan antara persentuhannya lelaki dan perempuan. Lizahmah, karena apa namanya? Karena berdesakan. Mangga mriki mawon Pak.
Ambil gelis mangkat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana nanti di Mekah cara wudhunya? Mohon Bapak dan Ibu pahami mazhabnya Imam Abu Hanifah. Rukunnya wudhunya cuma 4, batalnya itu ada 6. Ini harus dipelajari. Kenapa? Bapak dan Ibu akan masuk ke Ka'bah pasti bergandengan dengan istri, takut hilang. Wis Pak, pokoknya Bapak bokat pengen mengenang masa-masa pengantin baru kok ning Mekah. Mendi begarabine ku digandeng Pak. Padahal wis tua, gandengan terus sampai kula tak ngomong, Masya Allah Bapak mesra sekali di sini. Buat kita jawab iya nang, enggak, orang nang. Nyai ini bukan hilang, melas. Oh duduk sayang, berarti kalau sudah tua tuh melas. Ya berbeda. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi rasa cintanya sudah hilang, tinggal rahmah. Gandengan dek lanang wadon. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara untuk belajar wudhu Imam Abu Hanifah? Nanti ada di pelajaran tentang masalah perbedaan fikih madzhabul arba'. Ini punten, yang lain nggak pernah dijelaskan tentang masalah ini. Jadi sebodoh angkono tekankan Arab sah Arab beli. Padahal di sana saat tawaf kita itu tidak pernah Pak, tidak menyentuh. Kenapa? Kalau orang Indonesia kakinya ini dibungkus dengan kaos kaki, tetapi kalau orang India, Pakistan dan lain sebagainya, kakinya ini telanjang. Kita berjalan begini, begitu terdesak, masa kaki nggak menyentuh? Sedangkan di sana mazhab Imam Syafi'i semua batal, illa ashabus Syafi'i, kecuali sahabatnya Imam Syafi'i yang menyatakan tidak batal. Tetapi tidak batal ada syarat, lil muzahamah, karena banyaknya penuh. Ada syarat, yang menyentuh batal, yang disentuh tidak batal. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau senggol-senggolan? Sing nyenggol batal, sing disenggol beli batal. Saking pertanyaannya, bagaimana kalau senggol-senggolan? Jadi Elvis Presley. Nah ini susahnya di sana. Maka tolong Bapak dan Ibu yang akan ke sana nanti wudhunya ikuti pembimbing caranya. Wajah, 2 tangan, mengusap seluruh, membasuh seluruh kepala, ya. Nanti dikasih tahu caranya. Kemudian caranya apa? Wudhu sudah tahu semua kan ya? Wudhu sudah tahu kan? Fardu wudhu iku 6 apa kan? Tanggut nomor 1 niat kang utama. Baik ya, maklum pujiannya wong zaman pengen ya. Fardu wudhu iku 6 nomor 1 niat kang utama, nomor 2 waswen rainira. Ya Allah blenak temen, wong zaman pengen mah mungkin belum banyak bendahara kata ya. Padahal kalau wajah ira bega mending bukan mabaring keget nomor 2 waswen rainira. Astagfirullahaladzim. Nah ini wudhu itu pertama kali diwajibkan terhadap Rasulullah dalam syarat sahnya salat. Kemudian ada lagi mandi. Mandi ini bagi orang yang mempunyai hadas besar, ya. Kemudian membasuh atau dengan penggantinya, yaitu tayamum. Tayamum ini menjadi solusi bagi orang yang tidak menemukan air tapi menemukan debu. Yang dipertanyakan, bagaimanakah orang yang tidak menemukan air dan tidak menemukan debu? Nah ini di mana? Di pesawat nanti. Lah masa iya Pak, di pesawat kan nggak ada air, udah kita bawa tanah aja dari rumah. Kapal mandang ngebule.
wong 374 nggawa debu kabeh. Ada yang punya pikiran, Pak, katanya mengambil batu itu boleh dari mana saja, dari Indonesia. Coba bayangkan, lamun wong 474 nggawa watu sing Indonesia untuk balang jumroh per orang 70 minimalnya. Apa belindar ini kayak berat pesawat? Baik, saya teruskan ya. Tayamum dan salat di pesawat. Syarat tayamum diperbolehkan bagi orang yang berhalangan menggunakan air untuk berwudu atau mandi atau mandi hadas besar karena tidak ada air yang suci dan menyucikan. Ini syaratnya orang yang akan melaksanakan tayamum. Nggulati banyu yang suci mensucikan itu tidak ada. Di dalam pesawat itu ada air, ya, ada air. Tetapi air itu digunakan bukan untuk wudhu. Ya. Air itu digunakan bukan untuk wudhu, untuk bebersih. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, untuk cara bebersih di dalam pesawat itu harus tahu. Mohon kalau di pesawat laki dan perempuan kalau bebersih itu, kalau ke abdas, ke apa namanya, ke toilet, mohon duduk Pak. Ya Allah, ya arane gowong pirang-pirangnya wis pesawatku ciliknya beli kejajan WC. Tapi saya kalau dalam pesawat hajian tuh paling rantak Pak. Tak bukai kabeh njero dipencet tak metu ana bantale wong wadon tak jokoti tapi tak nakna ning jamaahnya. Kiai ku jauh sing ngendi kene ake bantal sing njero toilet itu bantal temenan Bu itu. Sebab pula saya pernah diakalin oleh jamaah tahun 2005 atau 2000 berapa, anak jamaah pula berangkat ke sana. Mohon maaf saya ngomong jorok, kehabisan sotek Pak. Di kongkon tuku kula, kiai kulanya beli bisa bahasa Arab. Ada kita kuning omakku tentang kiai ini, takang omakku untuk sotek nih gini, la ilaha illallah. Kula kupa sampai tak praktekaken yang beli weru bahasanya. Di sana yang jaga apotik itu yang kebanyakan dokter Pak. Jadi saya datang, dokter An-Nisa tahid, na'am. Jadi kalau ada wong wadon tuh haid, na'am. Ismu bari metendang lah. Apa arane jaba biro iki? Apa kanggo nambah iki dari kula niku. Dokter gemuyu ngadak-ngadak lah. Iya, nang kulane praktek metendang. Begitu selesai ngomong, Haji, syuf hadza. Haji bilang kun duduk. Loh, mau takon-takon semono pirang-pirangnya. Ceritanya saya ambil, Pak. Saya kira sama ukurannya, asal ngambil aja. Begitu tekang rumah, pada ukurannya wong Arab, Pak. Ngelendeng bae apa itu ku gede temen ya orang-orang. Ya bu temen orang ngerti lah. Ngomong kan di gongkon. Kemudian karena berhalangan memakai air untuk berwudu atau mandi hadas besar karena tidak ada air yang suci dan mensucikan. Ada air terbatas dan diperuntukkan untuk yang lain atau di dalam kendaraan atau pesawat. Di dalam pesawat ini ada air Pak. Jangan coba-coba Bapak dan Ibu wudu di dalam pesawat. Itu hukumnya ghasab. Karena peruntukan air di dalam pesawat itu untuk bebersih. Iya, siapa ya yang pinter bebersih di dalam pesawat? Caranya bagaimana? Ambil tisu untuk laki-laki, ambil tisu, basahi tisunya, kemudian baru diperes. Itu yang paling efektif Pak. Kalau perempuan di situ di pesawat Saudi itu pasti ada gelas kecil, ambil di gelas untuk bebersih. Karena apa? Untuk Bapak dan Ibu yang akan menunaikan ibadah haji pasti sudah memakai baju ihram.
masa baju ihramnya kan najis ya. Hati-hati di dalam pesawat itu. Tadi yang wong lanang sing akeh ku ngadeg barang pesawatnya nang cuaca beli bener. Oh, mending dora akhirnya kok. Nah, akhirnya yang lain kan ikut najis. Maka mohon duduk kalau di dalam pesawat ya. Saya sering kali terus punten ya, bagi yang sudah pengalaman ya alhamdulillah, yang belum, kalau masuk dalam toilet punten Pak, kuncinya tuh di slot kan, di luarnya tuh ada lampunya. Kalau di slot kuncinya merah ya, kalau nggak di slot hijau. Karena hijau ya saya buka saja. Akan sampai siapa apa orang di slot ya Allah. Ya sering kali umrohan nggak kayak konon nemu ning jeroku uang menjerit yang darahnya belum sampai beli kunci bongkani siapa. Kemudian ada air tetapi sulit menggunakan ya, di dalam kendaraan atau pesawat akan membahayakan apabila memakai air, bisa juga karena sakit atau di dalam pesawat. Hal yang seperti ini menurut mazhab Syafi'i, wudu di dalam pesawat yang akan membahayakan penerbangan maka hukumnya haram. Tuh, wa qala ashabuna wa yahrumu 'alaihi wudu fi hadzal hal fa inna katsirina minal hujjaji yakhta'una fiha. Ini disebutkan pada waktu ashabus Syafi'i. Pada saat sekarang banyak sekali jamaah haji yang salah dalam melaksanakan ibadah, memakai air di dalam toilet pesawat. Padahal memakai air di dalam toilet pesawat itu hukumnya haram. Jadi bagaimana? Ya ini lagi dipelajari. Caranya bagaimana yang enak? Nah, kita laksanakan tayamum saja. Sang pertama syaratnya karena uzur. Uzur karena apa? Berhalangan memakai air karena sakit ya, karena dilarang oleh dokter memakai. Syarat yang kedua sudah masuk sholat. Orang yang tayamum belum masuk waktu sholat itu tidak sah. Jadi harus masuk sholat dulu ya, harus masuk waktu sholat dulu baru kita melaksanakan tayamum. Yang ketiga adalah menggunakan debu tanah yang suci. Apabila ditepuk maka keluar debunya. Sekarang di dalam pesawat itu ada nggak debunya? Pesawat itu setiap kali datang ada petugas yang memvakum. Karena apa? Kalau pesawat ditepuk kursinya itu berdebu, ya sudah sakit semua penumpangnya. Maka bagaimana yang seperti ini? Al aslu baqa'u makana ala makana. Pesawat itu dibuat dari aluminium. Aluminium itu asalnya tanah, maka di dalam pesawat itu mengandung tanah. Walaupun di dalam fikih harus sa'idan thayyiban, harus alladzi lahu ghubbar, ditepuk harus ada kebulnya, harus ada debunya. Ini tidak, ini adalah dalam keadaan darurat, maka yakinkan di dalam pesawat itu ada debu. Di mana? Di kursi, di dinding pesawat yang tidak kasat mata. Ini alasan-alasan fikih. Kemudian yang ketiga alasannya apa? Tayamum sebagai pengganti wudu bisa untuk melaksanakan satu sholat fardu. Sedangkan bapak dan ibu perjalanan ke Saudi itu 9 jam. Kalau penerbangannya itu dari sini jam 9 pagi, berarti akan melaksanakan sholat di dalam pesawat bisa 3 waktu. Caranya bagaimana? Sholatlah zuhur dengan asar di jamak takdim, maghrib dengan isya nanti di bawah setelah landing ya. Kemudian bapak dan ibu sekalian, apabila akan melaksanakan sholat jamak maka harus melaksanakan tayamum dua kali. Insyaallah sepisan dah kayak kanan apa maning ping dok. Jadi ibaratnya begini bu, ini kursi di dalam pesawat, ini kursi tuh,
kita di belakang di sini. Kita tayamum ambil debu dari sini kan? Bisa dari dinding. Nah, ketepatan sampai duduknya di sini. Kursi 4. Mending ini kursi yang ada di depan. Kursi ada yang di depan. Nepuknya juga harus berhati-hati. Ambil di atas dulu, baru tayamum kedua di bawah. Ada enggak Pak ulama yang memperbolehkan di dalam perjalanan wudu susah, tayamum susah, kita tidak sholat lagi? Ada enggak? Oh, nanti kita pelajari bersama ya. Kemudian tata cara tayamum yang pertama adalah apabila waktu sholat fardu sudah masuk dan diperkirakan tidak ada air, setelah mencari ada air tetapi terbatas atau tidak bisa memakai air karena membahayakan, karena sakit, atau untuk minumnya hayawan yang dimuliakan, maka caranya sudah tahu Pak, hayawan yang dimuliakan itu anjing yang bisa untuk melacak. Itu tuh seperti yang dipergunakan oleh polisi itu. Itu termasuk mulia itu Pak. Anjing, binatang yang bisa diatur untuk mencari sesuatu, itu termasuk apabila ada air 1 gelas, apabila dibuat wudhu, anjing ini tidak bisa minum, kasihkan sama anjing. Kitanya wudhunya, kitanya bebersihnya tayamum. Mulia anjing itu. Yang tidak mulia mana? Maaf, yang tidak, kalau ada air segelas, ada orang datang minta minum, orangnya tidak sholat, minumlah air ini, karena lebih rendah daripada anjing orang yang tidak melaksanakan sholat. Itu menurut Imam Nawawi Pak. Jadi orang sholat itu lebih rendah daripada anjing. Tapi duduk ngomong sampean kalau anjing-anjing gitu kan gini Pak. Ya, ngerangnya lagi. Sampean aja ngomong anjing matanya mengkulai. Duduk Pak ya. Artinya jangan sampai kita punya keturunan tidak melaksanakan salat. Karena apa? Lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah. Baik, saya teruskan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, mana tadi? Wis berangkat. Mana itu tadi? Dibagi. Kemudian atau minumnya hayawan yang dimuliakan, maka caranya kedua telapak tangan ditepukkan atau ditempelkan di tempat yang diperkirakan ada debunya atau debu yang sudah disediakan bagi orang yang tidak dalam bepergian. Bagi orang yang dalam bepergian atau perjalanan di dalam pesawat, sedangkan debu tidak ada, tidak disediakan, ada tapi tidak kelihatan atau kasat mata, maka hukum tayamum di pesawat ada 2 macam. Yang pertama adalah sah tayamumnya bagi orang yang meyakini ada debu di sandaran kursi pesawat atau di dinding pesawat yang dibawa oleh angin. Ini yang mengesahkan. Yang kedua, tidak sah tayamumnya di pesawat karena tidak ada debu yang dikategorikan sa'idan thayyibah. Jadi yang mana nih? Yang meyakini, yang sah atau yang tidak sah? Ya biasanya kan lurusin gampang, sing sah baik. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya. Dipersilakan. Kalau mau dipraktekkan, sandaran pesawat itu ada jok pesawat ini masing-masing selalu menghadap, di depannya ada kursi, ya. Jadi caranya nanti Bapak dan Ibu, nah seperti ini,
duduknya. Itu di depan ada kursi lagi. Yang pertama kita buka dulu Pak bajunya, karena anggota yang akan dibersihkan saat melaksanakan tayamum itu cuma dua lengan tangan dan wajah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, wajah batasnya harus tahu dulu. Wajahnya diangkat bagi laki-laki mimmana bitisyari ila zakon. Wajah itu dari tumbuhnya rambut sampai dagu sampai janggut. Ini namanya wajah. Lebarnya wajah itu minat udhun ilal udhun, dari telinga ke telinga. Maka ibu-ibu tidak ada alasan kalau pepergian jilbab sudah muter di sini, ya, tangan sudah memakai mangset, kaki memakai kaos, nggak usah cari ruku lagi, nggak usah cari mukena lagi. Sholatlah dengan cara itu, karena auratnya sudah tertutup. Oke, wong waten lulunganan. Apa orang sholat orang gawa ruku ya Pak? Orang gawa mukena. Padahal itu adalah sudah menutup aurat. Jadi paling simpel. Kalau orang Arab memang kalau pepergian repot Pak. Pakai niqab, ininya ditutup, kakinya nggak ada yang kelihatan, pakai kaos kaki, bajunya yang alhamdulillah kamu nyaponi dalam prato, masya Allah, wong Arab hari nganggo pakaian. Nah ini silakan Pak Haji praktekkan caranya untuk melaksanakan tayamum, ya. Oke. Nah, ya. Yang pertama, apabila debu sudah ditempelkan, tempelkan dulu debunya, ya, di tangan, tempelkan di kedua telapak tangan. Kemudian kedua telapak tangan, tangan disapukan atau diusapkan ke bagian batas wajah. Batas wajah dulu. Batas wajah yaitu dari telinga sampai dagu. Kemudian dari mulai daun telinga ke sebelah kanan sampai daun telinga ke sebelah kiri. Itu semuanya adalah batas wajah. Kemudian bersihkan terlebih dahulu kedua telapak tangan, karena itu debunya sudah mustamal, ya. Sekali lagi kedua telapak tangan ditempelkan ke debu, harus di tempat yang lain, ya. Kemudian ujung telapak tangan kiri ditempelkan pada ujung jari telapak kanan, disapukan atau dijalankan dari ujung jari sampai siku dengan cara merata, begitu pula sebaliknya. Udah tahu semua. Nah, ya. Terus balikan ini, ya, sebaliknya ini, ya. Udah paham semua? Jadi dibuka dulu bajunya, ya, karena batasnya anggota yang diusap dengan debu itu sama dengan batasnya wudhu. Nah, nanti Bapak dan Ibu hati-hati, tangan ini jangan sampai yang diusapkan nempel kepada tangan yang belum diusapkan, menjadi mustakmal nantinya. Jadi orang tayamum itu kayak belajar penca, Pak. Ini lebih gampang. Tuh, ya. Tuh, begini. Ini ujung dengan ujung. Tuh. Tarik ke bawah. Jempolnya jangan nempel. Tuh. Tuh. Ini jempol ketemu. Ini masih ada. Ini masih ada. Jangan sampai tuh. Nah, ini berarti mustakmal. Mustakmal. Jadi tuh, tarik ke bawah, jempol ketemu jempol. Ini sudah mustakmal. Ganti kanan tutup. Tuh, begini. Tuh, tugasnya sendiri-sendiri. Jempol ketemu jempol. Ini untuk membasuh di sini. Paling gampang kayak.
Udah paham semua? Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya hukum salat bagi orang yang tidak menemukan air dan debu. Ini yang dibahas. Bagaimanakah orang yang tidak menemukan air dan debu? Salatnya orang yang tidak menemukan air dan debu, ada beberapa rincian pendapat mazhab sebagai berikut. Mazhab Imam Hambali, maka supaya melaksanakan salat dengan cara syuhriyah, secara formal. Salat syuhriyah ini salatnya orang yang tidak menemukan air dan debu. Bagaimana caranya? Salat formal, salat biasa, tapi tidak mempunyai wudu, dalam artian masih tetap orang itu hadas. Kemudian maka supaya melaksanakan sholat dengan cara syuhriyah, cara formal, meskipun dalam keadaan hadas besar ketika sudah masuk waktu sholat, yaitu dengan melaksanakan sujud serta menghadap kiblat tanpa membaca Al-Quran, tasbih, tasyahud, dan lain sebagainya. Sholat ini tidak bisa menggugurkan kewajiban sholat, tetapi tanggung jawab untuk melaksanakan sholat masih ada sampai kapan ia mendapatkan air dan debu. Jadi sholatnya ya konan baik, beli macam Fatihah beli, tangi mah sujud lagi apa sembahyang, tidak baca apa-apa. Ini sholat yang menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian menurut mazhab Imam Malik, maka kewajibannya gugur. Dengan demikian ia tidak wajib sholat, tidak wajib mengqadha atau mengulang sholat. Nah ini yang sering dipakai oleh orang. Kenapa Pak beli sembahyang? Imam Malik. Udah nggak qadha, nggak apa. Udah. Ini paling enak Pak. Bapak di dalam pesawat sholatnya enggak. Apa sih? Kan nggak ada air, nggak ada debu. Ada air juga kan untuk yang lain. Daripada kita memakai wudu, memakai air di dalam pesawat, pesawatnya meledak, lebih baik kita tidak. Karena apa? Di bawah pesawat itu banyak panel kabel, itu tidak boleh memakai air. Kenapa orang haji tidak boleh bawa air zam-zam banyak-banyak? Takut bocor, nanti bisa-bisa pesawatnya bisa pecah di atas ya. Jadi kalau pengen bawa air zam-zam dari Mekah, gampang Pak, minum yang banyak. Wis kaya ngomong jamaah haji ku bagian dilarang kayak ngapa gak pinter-pinteran lah. Ana sing tuku kimpul. Ditakoni, haji haram minum Pak. Iya, baru kita gak ngomah barangnya mah. Masa mau nginung gawane loro ning kene ana sing kaya ontak kaboten Pak, ning guring gendong ning kene ngemban. Allahu Akbar. Wong haji pulau maneh beli kejagan hebat Pak, sosialnya tinggi, tangga sing ora katon-katon kan katon ning kan wangi seperti itu. Tasbih kok sampe sebelah wetan ya wane beli kamut. Hebatnya wong haji pulau man ya, sosial. Mudah-mudahan arep mangkat akeh sangune ya. Tapi bak akeh sangune beli mengharom-harom beli Mekah-Mekah beli toa ben pasar ya pegawaiane bak kakek sangu ya kayak konon. Endi Bu toa di mana? Di pasar jumlah bengen mah pasar sengah sagena pasar jumlah barangan tempatnya sing hotel marane pasar jumlah ku bisa tekan 8 kilo ya, makanya nanti belanjanya itu rombongan. Nah bakal rombongan kula sing pegel kula mangayer-ayer barang ngadeg bae kan emang nawaku Masya Allah wong dermayu kan ketawa pira sih cetuan boleh ngerti bahasa dermayu bejar kolan dijawab 10 konon pira 10 ada wong kana mau bahasa Arab ora asra aja lorong-lorong temen gak boleh ngerti kita mah diajak mengkon bari tangane cawal-cawal kan itu setengah daya wong Arab bilang apa pira itu setengah ngangkat tangan
5 loro kono kimenene ki sing angel ki apa ki miring blur setengah Masya Allah. Kula koyo lek ndeleng jamakku blotot enak temen ya. Allah Ta'ala ngopai rahmat karo manusia tuh lebak kaya kenen beli pada ngerti nek tapi ketemu ya di sini lah sing ditawar gemuyu sing nawar gemuyu ya harap goblok ngerti ya orang iya Masya Allah wong Arab di goblok-goblok akan yang dheweke gak beli ngerti kan jare wong Arab be ora nah Jawa ya kene gemuyu kan gemuyu Masya Allah pangeran ya maringi manusia kaya kene pada beli ngertinya tapi gemuyu embung guyar sabar ya. Kemudian menurut mazhabnya Imam Syafi'i seperti apa? Menurut mazhab Hambali maka ia diwajibkan sholat secara hakiki dengan niat dan bacaan yang lengkap. Bedanya dengan Imam Abu Hanifah nih bedanya lengkap dan tidak wajib i'adah. Nah atau mengulangi hanya saja di dalam sholat itu wajib dibatasi pada bagian rukun-rukunnya saja dan syarat-syarat yang menjadikan sahnya sholat tersebut. Jadi sholat beneran tapi tidak punya wudu dan tidak tayamum. Menurut Imam Hambali maka di situ sholatnya menggugurkan kewajiban sholat yang datang itu. Ya, mau milih yang mana? Baru 3. Milih yang nomor 1 syuriyah, nomor 2 tidak wajib sholat, nomor 3 sholat tetapi dibatasi rukun-rukunnya saja. Mau milih yang mana? Bakal hukum lu enteng biasanya lo. Bakal hukum pasti lu enteng. Menurut mazhab Imam Syafi'i wajib mendirikan sholat dengan secara hakiki dengan niat dan bacaan yang lengkap dan wajib mengulang sholatnya jika sudah menemukan air dan debu. Nah ini yang umum ya. Jadi begitu landing kita ambil air wudhu kemudian usolli fardhu zuhri raka'ataini qadaan majmu'an bil asri jam'a taqdimin qadaan lillahi ta'ala. Ini mengulang sholat yang pada waktu di pesawat yang tidak menemukan air dan debu. Baik, saya teruskan. Kemudian tata cara sholat di dalam pesawat, satu ketentuannya harus suci dari najis dan hadas. Punten, Bapak dan Ibu di dalam pesawat itu pakai sepatu enggak? Pakai sendal enggak? Kalau Bapak dan Ibu sholat sendalnya itu dipakai berarti hamlun najasa, berarti menanggung najis. Caranya bagaimana sholatnya? Dilepas sendalnya, diinjak atasnya, sepatu juga dilepas diinjak atasnya. Itu bedanya. Jadi orang sholat di atas telepon kerbau tetapi ada 7 bata yang diinjak ditaruh di sini. Ini bukan sholat di dalam najis, bukan sholat membawa najis, sholat di atas najis. Sangat sah sholatnya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu tidak ada sandaran bata, itu sholat menanggung najis. Ini bedanya hukum fikih, Pak. Baik, saya teruskan. Kemudian sholat yang boleh tidak menghadap kiblat itu ada 2. 1 saat di atas perahu, 2 saat peperangan. Sholat di atas perahu itu boleh tidak menghadap kiblat. Menghadap dulu takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Perahunya dihantam angin, berganti ke utara, sholatlah terus. Itu sama, pada waktu takbirnya saja kita menghadap kiblat. Pada waktu perahu berjalan sudah tidak menghadap kiblat lagi. Yang kedua saat perang, orang perang ini boleh sholat tidak menghadap kiblat. Yang pertama saja Allahu Akbar, melayu sampai bolak-balik, ada sholat menghadap utara, menghadap ke barat, itu boleh. Tapi anak dongeng, wong haji, petani, balik haji sembayang ning sawah, Allah madep ngetan,
Di jare wong tandur wah haji salah jam adep bos sudah durung mang Mekah kita ning Mekah aja sembayang mendi bae oli. Nah ini yang perlu diluruskan ning kana karena ning kana kudu mustaqbilal Ka'bah. Kalau di sini harus mustaqbilal kiblat, menghadap ke arah kiblat. Yakin wah haji sing kudu diberesi ku balik haji beli sembayang. Wah haji orang sembayang tabungannya akeh golongan bejening Mekah sewaktu 100.000 barang kita nih karena 33 dina kali 5 durung ibadah saja nih wes dihitung karo kalkulator belum itu nolek wes mau saking akeh ya usah akeh ya tabungan lah ya jadi hitung tekang mama tetap wajib ning kana yang kanan kene kewajiban sholat. Baik wa yajuzu tarkul istiqbal halataini fi syiddatil khawfi wal safinah. Diperbolehkan meninggalkan sholat ke arah kiblat itu dalam 2 tingkah. Yang pertama karena sangat takut pada waktu peperangan, yang kedua di atas perahu, kemudian yang ketiga menutup aurat. Tadi sudah dijelaskan auratnya lelaki batas pusar sampai lutut, perempuan seluruh badan kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Punten, ini saat-saat ikhram sunnah banyak orang yang menyepelekan, padahal yang namanya ikhram sunnah itu sama dengan ikhram wajib, Pak. Jadi ibu-ibu punten maksudnya yang banyak. Kalau beli nggak usah beli epek-epek lagi, yang nutup di atas di sini tuh repot, Pak. Repot nutup koper kini manjing ning koper ditarik angel. Jadi pakailah mangset saja, pakai mangset saja, lebih baik mangset. Regane murah mangset karo repot dalam nane. Arep sembayang ya katong epek-epek. Masya Allah ya repot teman wong wadon gawe epek-epek. Tadi embu gak Pak? Sampai di sana punten Bapak dan Ibu sekalian ya, yang namanya aurat itu bukan dalam sholat saja, di luar sholat juga harus menutup. Terus untuk ibu-ibu mungkin saya anjurkan untuk pelembab wajah mah bolehlah dipakai pelembabnya, tapi kalau di sana di luar umroh, di luar kita melaksanakan ibadah haji, tolong Bu jangan sering bersolat. Allah Akbar nganggo gincu nganggo merah wong Arab, tapi masa subhanallah subhanallah mata subhanallah subhanallah manil subhanallah nang apa kita dalam nawong wong wadon Indonesia celana melepet raine diborei maca tasbih 5 subhanallah subhanallah man dalam nadalan tapi nyelinguk maning waya pada baik kayak konon mah. Karena apa? Ini perempuan yang belum tahu di sana tuh nggak ada yang namanya wanita itu kelihatan wajahnya. Sekarang wong Indonesia belah kabeh ya wis, tapi maca istighfar matanya mana-mana astagfirullah astagfirullah. Dilaksanakan secara hakiki dan isyarat. Salat ini boleh hakiki boleh isyarat. Saya seringkali di pesawat itu salatnya isyarat, Pak. Duduk begini. Oh. Allahu Akbar, matanya saja Allahu Akbar, kemudian ruku matanya agak berkedip sedikit Allahu Akbar, sami Allah. Jadi isyarat dengan mata atau kita gerak juga boleh, tapi kalau isyarat dengan mata punten saat ada pramugari bagi-bagi senet ajak ketip Pak. Allahu Akbar, tua-tua genit ya mana dulu lagi sholat mah. Jadi sholatlah dengan secara isyarat. Cukup begini saya Allahu Akbar, tapi kembali sendalnya dilepas, diinjak Allahu Akbar. Kalau pas dari Jakarta ke Saudi Arabia, pas Pak Ka'bah itu di depan kita, Ka'bah di depan kita, kecuali kalau sudah memasuki arah Madras akan masuk ke daerah Abu Dhabi lurus itu Riyadh. Sekarang belok pesawatnya karena lagi perang, belok menghindari ada peluru nyasar.
Kalau peluru pagi mah nggak apa-apa, nyasar juga. Ya blanget. Tapi di sana naudzubillah min dzalik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi sholatlah di dalam pesawat itu sambil duduk saja. Tuh, nanti juga dikasih tahu, Bapak dan Ibu, mari kita laksanakan sholat dihormatil waktu, untuk menghormati waktu yang datang. Kenapa kita di Jeddah masih ada waktu, Pak, untuk mengqadha, untuk melaksanakan sholat sunnah ihram. Itu bisa nanti di Jeddah. Tapi kalau tidak bisa, jangan dipermasalahkan, itu masalah sunnah. Ya, masalah mandi dan sunnah ihram. Tapi di dalam kitab tasawuf, jangan sekali-kali menyepelekan amal sunnah, karena amal sunnah itu bisa menambal kekurangan amal fardu. Maka di sana sering-seringlah umroh sunnah, Pak. Alhamdulillah tahun-tahun yang sudah, jamaah itu banyak sekali yang lebih dari 13 kali umroh. Ya, serombongan itu sekamar, nyewa mobil cilik. Kalau tahu Bapak dan Ibu, di arah Jarwal itu, di arah Taisir, ada mobil gratis, namanya Al-Arabi. Mobilnya panjang, itu gratis bolak-balik, Pak. Tapi melakukannya pegel. Sekilo dingin sing Masjidil Haram ke terminal itu, pulangnya ya sekilo lagi. Barang anu beli baru jalan. Iya, harapan Mang Masjidil Haram boleh menti. Takon gampang kalau ke Masjidil Haram. Yang susah tuh pulang, Pak. Kalau ke Haram pasti orang dari penjuru mana saja menuju Masjidil Haram. Tapi kalau mau pulang ke hotel, menti kan ya. Apalagi salah bus. Di sana kan orang Indonesia diangkut pakai bus, harus ingat nomornya. Tahun kemarin kita mobil nomor 6, mobilnya setitik, penghuni hotelnya banyak, ngantri. Ya, satu mobil itu bisa 80 orang. Ya, yang ngadep ya ibu-ibu ya suruh duduk biasanya, tapi mobilnya panjang, Bu. Mobilnya kayak bis kota, namanya mobil sholawat di sana dinamakannya. Kau beli perangkat kita ke jam 10 jam berapa? Hukum sholat bagi jamaah di Armina atau Armuzna, ya, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kemudian Syekh Ibnu Jabir Al-Hambali menyatakan bahwa pada saat ini para jamaah haji dalam melaksanakan sholat di Armuzna berbeda-beda. Ada 3 bagian. A. Sebagian jamaah tidak menjama dan mengqashar sholat di Armuzna, di Armina. Ini tidak mengqashar dan tidak menjama. Padahal sholat di Armuzna adalah sabarun linnusuk, pergi karena melaksanakan ibadah haji. Berarti ada rukhsah. Rukhsahnya apa? Linnusuk, rukhsah kemurahan untuk melaksanakan ibadah haji. Nanti coba lihat perbedaan ini. Yang kedua, menjama dan mengqashar salat di Armuzna. Bapak dan Ibu ketepatan nanti di Mina, maktabnya dengan Masjid Kuwait. Itu setiap sholat pasti qashar. Sholat rubaiyah maksud saya. Sholat yang 4 rakaat pasti qashar. Kita makmum, salli fardhu dhuhri arkan makmuman, Allahu Akbar. Niatnya ada, imamnya qashar. Begitu rakaat kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayang apa sih yang salah? Ini harus tahu dulu bahwa yang kedua, ada jamaah haji di Armuzna itu menjama, mengqashar salat. Ya dijama, ya diqashar. Berarti kalau jama boleh jama takdim, salat yang di belakang didahulukan, boleh jamak
takhir, sholat yang di depan diakhirkan. Kalau jamak takdim zuhur dengan asar dilakukan di zuhur, kalau takhir sholat zuhur dilakukan di sholat asar. Syaratnya kalau berjamaah, bagi orang yang sholat jamaah jangan sekali-kali berjamaah dengan orang yang tidak bepergian. Ini masih banyak salah umat ini. Bepergian ke Jakarta, pas di Cikampek berhenti. Ada orang yang tidak bepergian, sholatnya ada, sholatnya lengkap 4 rakaat. Kita mau qashar, mau jamaah, jangan berjamaah. Kenapa? Tidak boleh orang yang sedang bepergian menjama itu makmum dengan orang yang tidak bepergian dan tidak menjama. Itu harus diilmui, Pak. Yang kedua, tidak boleh menjamak sholat sebelum kita pergi. Jadi kalau belum pergi jangan jamak. Mau ke Jakarta sholat jamak dulu di rumah. Itu nggak boleh, Pak. Harus melewati batas desa dulu, Pak. Batas desanya di mana? Oh, di depan. Pergilah ke sana dulu. Baru ada masjid di depan, berhenti untuk melaksanakan salat jamaah. Ya memang sembahyang saya nakal lah. Orang pandang hukum, yang penting mah sembahyang ya kon. Pokoknya pengerane, kan lo. Kader temennya tetek. C. Menjama dan mengqashar salat di Arafah dan di Muzdalifah. Sedangkan di Mina mengqashar saja tanpa dijamak. Kelompok 3 ini berpegang pada dalil hadis Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum. Dalam masalah tersebut para mazhab berbeda pendapat. Yang pertama adalah mazhabnya Imam Malik. Di Arafah dan di Muzdalifah jamak dan qashar, di Mina qashar saja. Ini harus diingat. Di Mina qashar saja tanpa jamak. Jadi kalau Isya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, maghrib berapa? Bokat karo tengah. 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Ini mazhabnya Imam mana tadi? Ya, ini mazhabnya Imam Malik. Kemudian mazhabnya Imam Syafi'i di Arafah jamak dan qashar karena rukhsatun lin nusuk. Sedangkan di Muzdalifah jamak saja. Untuk di Mina laksanakan dengan sempurna. Jadi jangan kaget Bapak dan Ibu, karena kita ini penganut mazhabnya Imam Malik, dan jadi nanti sholatnya di sana itu caranya beda-beda. Arafah jamak qashar. Setelah terdengar suara azan, Bapak dan Ibu sudah berbaris di Arafah itu sesuai dengan jamaahnya. Bagi ibu-ibu nanti di belakang hijab, Bapak di depan. Setelah terdengar suara azan, udah siap mulai akan melaksanakan wukuf. Allahu Akbar. Mulai siap baris semua. Setelah baris semua, Bapak dan Ibu akan disampaikan, Bapak dan Ibu, karena saat ini sudah mulai saat masuk waktu untuk wukuf, mari kita sama-sama hadapkan hati kita kepada Allah. Dilaksanakan apa dulu? Khutbah wukuf dulu. Siapa yang ditugaskan untuk khutbah? Bapak dan Ibu sekalian, di sini kadang-kadang Allah memberikan cobaan kepada kita. Kenapa? Wukuf di Arafah itu adalah puncak haji. Kita kalau tidak istighfar dulu, kadang-kadang ada dicoba. Saya pernah melihat jamaah itu 15 menit lagi Pak, wukuf Pak. Mungkin Allah tidak menghendaki orang ini menjadi haji, ke kamar mandi jatuh Pak, meninggal dunia. Pada 15 menit lagi. Maka orang haji itu semuanya ketentuan dari walillah, karena Allah. Jadi harus sebelumnya kita banyak istighfar, lebih-lebih kepada suami Pak. Ibu-ibu menghadap kepada suami, Pak, makasih Pak, saya jadi istri Bapak. Kalau saya banyak sekali tidak berbakti, kalau saya banyak sekali kurang khidmat, mohon maaf ya Pak ya. Mungkin aku pakai salah ya, kalau sampean pun apa sih no,
sampai bakal turu kasering tak kau kandong hilang duit hilang baik kok kian rasanya. Jadi mintalah sebelum berangkat. Punten Bapak dan Ibu, sebelum berangkat itu dua ucapan yang patut diucapkan oleh orang yang akan menunaikan ibadah haji. Satu, minta maaf. Dua, mohon doa. Kalau orang tua sudah meninggal, datanglah ke kuburannya, minta izin. Sebab apa? Kullu amal ibni Adam yu'raduna ala abaihim wa ala ummahatihim. Seluruh amal anak yang masih hidup itu ditayangkan, Pak, di depan, di hadapan orang tua yang sudah meninggal dunia. Fa idza wajadu khairan fahamidullah. Apabila terdapat perilakunya anak ini baik, maka orang tua di dalam kuburan itu selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, berilah kebahagiaan anak saya yang seringkali mendoakan saya. Begitu, Pak. Wa idza wajadu syarran, apabila terdapat sebaliknya ditinggal mati oleh orang tua makin rusak, fala yalumanna illa nafsah, maka tidak akan menyalahkan yang lain kecuali ya Allah, hidup sudah jerih payah mencari harta, ditinggal mati boro-boro anak itu akan terima kasih kepada saya, malah dihabiskan yang tidak-tidak. Ya Allah, berilah pelajaran anak itu, didoakan, Pak. Maka dengan demikian datanglah ke orang tua, ke sanak saudara. Cuma dua permintaannya, minta maaf dan minta doa, terus saja begitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kedalamnya dodok usuwe. Jadi serada pegel ya si ngomong ya pada bayi serada pegel anunya. Mangga, ayo kita baca talbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Itulah bacaan talbiyah secara lengkap. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, yang menjadi jamaah kami ini mudah-mudahan bisa berangkat sekali. Kelihatan bisa berangkat semuanya. Karena apa Bapak dan Ibu, saya lihat di dalam persyaratan istitoah itu rada ruwet ya. Ini Bapak dan Ibu Senin mohon siap-siap untuk datang ke puskesmas sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nanti dijelaskan ada bab kesehatan ya, ada bab kesehatan nanti dijelaskan. Nanti dulu Pak. Ya, kemudian mazhab Imam Syafi'i di Arafah jama' dan qasar karena rukhsatun lin nusuk. Sedangkan di Muzdalifah jamak saja. Ini menurut Imam
Malik, Imam Syafi'i. Nah, kita biasanya di Muzdalifah ini tidak melaksanakan sholat, Pak, karena jamaknya, karena sholatnya sudah ditarik ke depan. Biasanya habis maghrib itu sudah mulai ditransfer lagi dari Arafah ke Muzdalifah. Loh, kenapa orang Indonesia dari Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah naik kendaraan? Rasulullah kan naik onta. Ya mangga saja kalau mau naik onta loh, yang langkah ontane ya anak ontane ya yang angel tuh. Ya sudah, namanya juga kita haji akhir zaman, ya nggak apa-apa naik bus, tapi tetap melisannya sambil membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, Allahu akbar. Repote wong sing Arafah Muzdalifah. Tapi tahun kemarin saya baru merasakan, biasanya kita datang ke Arafah itu langsung ada wajibah selamat datang, satu bungkus makanan, di dalamnya ada mie, ada asir jus, ada air putih, ada biskuit, biasanya satu kandek orang satu orang. Nanti menjelang pergi ke Muzdalifah disangoni maning, Pak, Muzdalifah ku lapangan nggak ada apa-apa nih Pak buat makan di sana, digawa. Jadi pas pindah sing Arafah Muzdalifah mangkat manggawa tas siji, balik nggawa telu, kayak onta kaboten. Oh, belum lagi Muzdalifah ini adalah pasir yang pakai roda, ini paling repot Pak, didorong belet, dikongkol melaku, belum bisa melaku. Nah, yang pada akhirnya apa? Rame-rame digotong, berikut rodanya, ya, berikut rodanya digotong supaya bisa ke depan. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau saya Pak, supaya haji mudah pada waktu berangkat pertama itu pada malam menjelang berangkat 3 malam itu mandi jam 2 pagi. Diniati mandi tobat, nawaitul husnul taubah, mandi, setelah itu sholat 2 rakaat, sholat tobat. Tapi tata caranya rukuk sujudnya itu yang dibaca istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kemudian salam selesai, saya istighfar paling tidak 100 kali sambil mengingat astagfirullahaladzim, ya Allah saya banyak dosa, mudahkan ya Allah saya akan menunaikan ibadah haji, jauhkan rintangan, jauhkan cobaan. Apalagi orang yang meyakini bahwa haji itu dibalas laka Pak, balasan itu adanya di akhirat nanti, ya di akhirat. Kalau tuh Bapak dan Ibu nanti di Mekah itu ketepatan ada yang ngikut, itu bukan pembalasan Pak, cobaan. Kula pernah meyakini begitu. Apa kula kejur itu tukang ngomong, tukang ceramah, kabeh kesikut kundas, gigit kula cangkem Pak. Apa kian tah tukang ngomong kita tukang ceramah ning omah. Mau nema mengkon yakin Pak. Beli huruf karena orang Pakistan kan tinggi Pak. Cangkem kula ki pas sikute. Begitu tekang Hajar Aswad mindoni Pak. Temenan kena ya tutu kena tutu cobaan wong ki kelale bikin gitu tarik bae wis tangane haji syuf haji delengan cangkem kita ini detian akhirnya nabang rangkul tangan saya haji maaf ya maaf pindo nyerekolane maaf sepisan maukah. Jadi pernah saya juga begitu Pak, kayak meyakini bahwa akan dibalas beli Pak, balasan ku anane ning akhirat ning dunia mah dicoba. Cuman karena haji itu orang yang paling dekat dengan Allah, cobaannya beli mari-mari. Leskai, cobaannya beli mari-mari. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bil bala. Apabila Allah senang terhadap hambanya, Allah mencoba dengan cobaan. Dengan ning umah masjid ora sok ditekaning kene geneng masjid jajal teko bae manastis manastis sing kamar Allahu akbar ayo gak mengharam disarake jare wis bago ora tupai manastis mah beli mangkat beli padahal itu cobaan. Jadi bagi
angin manas didaya wis mangkat lho. Jare Gusti Allah hampir wong lanange memperhatikan. Oh, hari rabine manastis kan apa nok artis dah meneter PJT. Ane mah pun kuk memperhatikan. Mau nama deak mana barang rabine artis alhamdulillah di PJT, Pak. Itu cobaan. Jadi Bapak dan Ibu di sana, ya Allah, kalau ketemu dengan panas ngomong, ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang mampu menikmati panas. Kalau ketemu dengan cobaan panas, badannya dingin, jangan gersah. Ya Allah, berilah cobaan saya ini, sekiranya kami kuat, sekiranya saya kuat. Jangan engkau memberi cobaan kepada saya dengan cobaan yang tidak kuat. Minta kepada Allah, insya Allah. Kula bakal panas-panas pakai yang apa, bakal ngulati jamaah hilang, jaga teh panas, masya Allah dewekan baik. Kayak wong ora ketemu-temu kan, anakku anak botol ya tak sepak kan, mendi wong ya ora ketemu-temu temen. Tapi begitu masuk ke haram, ndangklok ulah pening Ka'bah Gusti temokaken melas wong ilang ku. Jadi ngacil begitu kula tas ndonga sing Ka'bah metu, iku pak wong sing nyamper, iku lho kok kiai ini tak gulati. Gulati apa kita sing gulati jare kula. Itu sering Pak saya begitu. Asal bakal sing ndangklok nih Allahu Akbar. Kalau ingin membuktikan doa Bapak kontan ndangklokan enggak ada. Kontan Pak. Iku begitu metu kelingan Pak. Saya tinggal toat. Ibu ngene ya Bu yakin ngesore saka lampu kieu tek tengeri Bu. Nggih. Rodanya ngene ketepatan itu saya dorong pakai roda Pak. Nggih Pak, jangan beli lunga-lunga. Begitu keluar laka Pak. Ya Allah Gusti, rodanya anak mentikin ki wong ki, kula hati muter-muter. Begitu ketemu, ya pun uang emang nyempot. Begitu kula lewat, kiai lah, ini kan wong sampai mau ngali-ngali, anak wong basu aja Pak, dikongkon ngali kita nih. Iya memang sering kali terjadi itu begitu Pak. Uang sing dikongkon ngali beli balik maning. Ngali temenan, aduh repot yang bulatannya Pak. Mentikin barang anak nguwong Pak. Ulah ketempuan. Ya bagian tua-tua gangger ninggala makanya bocah cilik. Kongkon aja ngepeki ningkien ya aku maju ngepeki bulu sampai ketekek. Duh, aja kita mah iki bulu nak ketekek. Oh aja sampai meninggalkan bae. Begitu ninggalakan saking sampeane mlakune lendok nyari kulane. Ya memang begitulah kenikmatan gawa jamaah. Anak sing bepeki tas kula kan gawa tasnya ditarik-tarik wongnya kecempet tasnya rigel tadinya tukel. Aduh jamaah ya mengkenen temen mulanya kula kan tekan Mekah Pak pernah ngomong, Gusti kapan saya haji ini tidak punya beban, mangkat maning gulati wong, mangkat maning ngurusi wong. Kapan kita dewekan kayak ngereselep enak tenang. Tapi nikmatnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau bawa Bapak dan Ibu balang jumroh pertama Aqabah itu sukses kayak menang perang Pak. Alhamdulillah. Iku sing tua-tuane. Kita sih kapan ya urut tempat jumroh? Nah, kian tantangan maning kini. Golongan sing mlakune wis. Mlaku ora lempeng-lempeng kono. Orang bener-bener cari pulau wong ya kapan takang genai melakukan kayak konon barang anu sing maktab marani jamarot 4 kilo Pak ya setengah dinak ini takang anak ya mulanya kula bakal serewel-rewel met beroda dodok bung ini siapa sing dorong wis menang apa yang sing dorong tak dorong dewek Pak kadang-kadang nang pegel sih melaku ya suwe di bedang mengkenen melaku ya suwe temen senjare met beroda wis dorong. So di Masjidil Haram itu banyak sekali roda wakaf Pak. Roda-roda wakaf tuh banyak, ambil aja bawa. Kok kadang-kadang ditinggal terus. Kok gana petugasnya daerah. Mazhab Imam Hanafi di Arafah dan di Muzdalifah jamak, di Mina jamak dan qasar. Silahkan hukum sholat di Ar-Muzna itu seperti ini. Ya, menurut mazhab udah selesai.
yang di bapak dodok, ibu dodok, kita sih ngadep sumpah. Selesai. Barangkali nanti kalau ada yang perlu ditanyakan nanti ya. Cukup saya. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin saya yang ikut rapat kesehatan. Jadi punten, ini alurnya seperti ini Pak. Ya. Oh ya nih. Bapak dan Ibu sekalian, mohon diperhatikan tata cara untuk tes kesehatan sehingga mendapatkan surat istitoah. Surat istitoah ini nantinya akan dibawa ke bank untuk pelunasan. Jadi sekarang prosesnya itu agak muter-muter ya. Mana sih? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mulai besok datang ke puskesmas masing-masing sesuai pada waktu daftar pertama. Nanti Bapak dan Ibu tanya, mana tim kesehatan yang mengurusi haji, itu yang akan mengeluarkan kartu surat istitoah Pak. Nanti Bapak dan Ibu di situ akan diperiksa. Ya, kalau Bapak dan Ibu ini tidak ada halangan, penyakitnya tidak tidak ada penyakitnya, maka Bapak dan Ibu akan diberikan surat untuk melaksanakan MCU, ya, melaksanakan check up general itu kepada rumah sakit yang sudah diakreditasi. Ada berapa di sini rumah sakit yang sudah diakreditasi? Untuk wilayah kota RSUD, yang kedua MM, ya. Ini cuma 2 Pak di kota ini. 3 rumah sakit Pertamina, ya BP, rumah sakit Pertamina ada 3 rumah sakit Pertamina. Mancing akreditasi ya. Pertamina, kemudian MM, satunya RSUD untuk wilayah kota. Untuk wilayah Jatibarang, lo bener apa kono? Widasari itu adanya di Mitra Plumbon, di Widasari di sana. Untuk wilayah barat itu ada 3 Medika, Sentra Medika, dekatnya rumah sakit jantung itu Sentra Medika, kemudian Bayangkara, satunya Sentot Pak. Jadi tergantung Bapak dan Ibu yang wilayah Bongas boleh ke Sentra Medika misalkan, atau ke ke Bayangkara, terserah. Sekarang apabila ada jamaah yang MCU-nya itu di klinik yang belum diakreditasi dan tidak ditunjuk oleh kesehatan, maka MCU-nya dianggap tidak sah. Jadi tolong nanti Bapak dan Ibu, tapi apabila sudah mendapatkan surat dari puskesmas untuk MCU,
Sebab bagi orang yang terdeteksi penyakit itu ada jeda, diobati dulu. Diobati jarak 7 hari, datang lagi ke puskesmas, diperiksa lagi. Apabila sudah bagus, baru diperintahkan untuk MCU. Habis MCU, ini baru pulang lagi ke puskesmas lagi. Hasil MCU-nya itu akan dibaca oleh dokter puskesmas dan baru diberikan surat istitoah. Surat istitoah ini akan online dari Dipikes, Siskohatkes dengan Siskohat Kementerian Agama. Jadi muncul orang-orang yang berhak melunasi. Bagi orang yang masih untuk diobati tidak akan muncul bisa melunasi. Apalagi orang yang divonis tidak bisa berangkat karena tidak istitoah. Jadi tahun ini mungkin banyak yang gagal. Karena lansia itu tidak ada pendamping manusia. Lansia itu yang diperbolehkan pendamping 2. 1 pendamping obat, 2 pendamping alat. Kan ada yang jalan pakai tongkat itu yang persegi 4, itu boleh. Bisa berangkat asal kesehatannya mumpuni. Tetapi pendamping manusianya tidak ada porsinya. Ini penyakit-penyakit namanya penyakit. Bu teman apa-apa. Bacan dewek nama itu, nama-nama kesehatan. Jadi prosesnya begitu kan. Puskesmas datang, jangan kaget. Bapak dan Ibu sekalian saat datang ke puskesmas daftar itu bayar 100.000. Ya. Bagi ibu-ibu yang masih usia subur ada tambahan 15.000. Jadi 115. Nanti kalau sudah ada dapat surat untuk MCU itu biayanya cukup lumayan. Setiap jamaah akan dikenakan rata se-Kabupaten Indramayu 900.000. Ya. Itu yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Tapi 900.000 itu Bapak dan Ibu sekalian masih tahap negosiasi, belum final ya. Mudah-mudahan seperti tahun kemarin 600 ya. Tapi wallahu alam tahun ini. Nah kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian akan divaksin 2. Yang pertama vaksin namanya meningitis ya. Yang kedua vaksin influenza. Tapi jangan menyalahkan vaksin nantinya Pak. Kita mesti vaksin influenza Pak. Anggur banjir bersibahaya. Ya barangkali vaksinnya tidak membaca virus di Arab. Ya. Ini kadang-kadang akhirnya beda influenza Arab atau influenza Indonesia. Jadi kalau influenza bayar, vaksin meningitis gratis. Jadi mohon vaksin meningitis ini kalau bayar sendiri 350-an kalau bayar sendiri. Tapi kalau haji itu sudah include dengan DP. Jadi kita tinggal suntik. Anak ada orang suntik, masya Allah, kemudian dikerjakan. Untuk influenza biasanya tahu ya berapa suntik influenza itu, vaksin influenza. Itu beragam, ada yang 100, ada yang 150 Pak, tergantung puskesmasnya. Jadi Bapak dan Ibu ya. Kalau immunity itu kan ada Ya. kita sudah punya itu masih Bagi yang pernah umroh atau karena belayar itu biasanya divaksin meningitis Pak. Bagi yang sudah ada tunjukkan saja sertifikatnya, nggak usah vaksin lagi karena double vaksin biasanya tidak diperbolehkan. Nanti ada sertifikatnya Pak dari KKP ya. Yang pernah umroh tunjukkan saja.
vaksin meningitis ini jaraknya dulu 2 tahun, sekarang 3 tahun. Ya, sekarang 3 tahun. Yang pernah diisukan ada enzim babinya. Nah ini Pak vaksin meningitis itu. Tapi wajib bagi Saudi Arabia, siapa saja yang akan masuk ke Saudi harus vaksin meningitis. Ya. Kalau saya vaksin apa saja siapa ya kan. Ya. Saya sudah divaksin. Jadi yang sudah punya, yang pernah divaksin tinggal menunjukkan sertifikatnya saja kepada kesehatan. Pak, saya sudah divaksin. Nanti itu akan diganti dengan sertifikat khusus vaksin haji. Jadi sertifikatnya beda dengan KKP, selembar adanya. Ya, sudah paham semua Pak? Daripada panjang-panjang kesehatan, sing penting ma'alu rebelah. Puskesmas lolos langsung ke MCU, dari MCU balik lagi ke puskesmas, begitu saja intinya.